Shalom Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini di hari yang terakhir di bulan Mei tahun 2020, kita percaya semua yang kita rasakan, nikmati dalam kehidupan kita, itu karena kemurahan Tuhan. Kita boleh sehat kuat, kita boleh menikmati nafas hidup, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Di masa-masa pencurahan Roh Kudus, di masa Pentakosta ini, mari kita mengundang Yesus. Kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Kita mengundang Roh Kudus Tuhan hadir dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkan berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, 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 berhembuslah. Sekarang urapilah kami, urapilah kami dengan minyak. Amin, haleluya. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya Yesus. Berhembuslah, amin, Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah. Sekarang
Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang setia memelihara kehidupan. Amin. Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati kami. Benar. Penuhi kami Tuhan. Amin. Urapi kami Bapa. Amin. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh Tuhan yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di hidup kami Tuhan, dicurahkan di hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa, sebab kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang setia memelihara kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami membuka ibadah live streaming GSJA Kasih Karunia Tuhan Maluntung. Di dalam nama Bapa, Putra, Allah dan Roh Kudus, kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita memuji Tuhan. Saya percaya kita punya kerinduan yang luar biasa. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, tapi kita rindu sekali untuk mencari hadirat Tuhan, memuji akan nama Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Gunakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita.
kesenangan di hatiku, amin, yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran, yang Tuhan selalu berikan. Karena ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Kesenangan di hatiku, yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang hebat yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tetap ada kesenangan di hati kita masing-masing. Puji Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan. Roh Kudus mau tercurah di tempat ini, di rumah Bapak Ibu masing-masing, di hati kita sekalian. Puji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, memulihkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat kebebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, urati umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat kebebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasa Tuhan, amin. Nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita mau sembah Tuhan. Mari kita membawa bangsa kita di tengah pandemi COVID-19. Kita bawa bangsa kita. Biar Tuhan memulihkan bangsa kita.
Biar Tuhan menyelamatkan bangsa kita. Mari kita bawa Sulawesi Utara. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi bangsa tercinta. Belas kasihan-Mu Tuhan, biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah kami Tuhan, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah bangsa tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Haleluya. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi bangsa tercinta. Biar belas kasihan-Mu Tuhan, biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata, dicurahkan bagi kami, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah bangsa Indonesia. Sinar dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah bangsa tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Dengar doa kami Tuhan, dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami. Mari menyembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Kau yang memulihkan bangsa kami Tuhan, Kau yang menyelamatkan bangsa kami. Haleluya. Allah kami yang hidup, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang perkasa, Raja kami. Oh, haleluya. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur.
sedang memulihkan kehidupan kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak akan goyah. Kami tetap kuat. Kami tidak akan goyah. Sebab Kau tubuh pertahanan kami. Kau kota benteng kami. Kami tidak akan takut Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Rasakan urapan Tuhan. Urapan Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi hati kita. Jemaat Tuhan yang di rumah, mari angkat tanganmu. Puji nama Tuhan. Sembah Tuhan. Raja di atas segala raja. Bapa kita yang kekal. Oh haleluya. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menguasai hati kami. Roh Kudus Tuhan sudah menguasai kehidupan kami, pribadi kami. Karena kami mau buka hati kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di tengah pandemi COVID-19, ketika beribu-ribu orang rebah di sisi kami Tuhan, tetapi kami tetap berdiri kokoh. Kami tidak goyah, karena kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Tiada pernah ku ragukan. Amin. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisi kami, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini ada waktu, ada kesempatan bagi kami untuk dapat beribadah kepadamu.
Walaupun kami dibatasi oleh ruang dan tempat, tapi kami percaya kebatasan Tuhan tidak terbatas bagi kami. Tuhan begitu ajaib dan luar biasa. Engkau mampu menjangkau dimanapun kami berada Tuhan. Baik kami yang ada di rumah, di tempat ini, bahkan dimanapun kami berada, kami percaya ada otoritas Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan yang baik, yang luar biasa, yang dapat menjangkau, menjamah jiwa-jiwa yang ada. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu. Bahkan kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau bersabda kepada kami. Roh Kudus-Mu mengambil alih semuanya. Sehingga setiap firman yang ditaburkan pagi hari ini, itu akan mengambil tempat yang luar biasa di dalam hati kami. Bahkan akan berpengaruh di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus berbicara kepada kami, mengajar kami pagi hari ini. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar, itu akan menguatkan dan meneguhkan kami. Di tengah-tengah ancaman dunia ini, di tengah-tengah Tuhan situasi yang bergejolak, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang mampu Tuhan untuk mengalahkan semuanya. Bahkan Engkau mampu meredakan badai sekalipun. Terima kasih Tuhan. Taruh firman-Mu di dalam mulut lidah hamba-Mu ini, dan berbicaralah kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Di pagi yang indah ini kita boleh kembali bersekutu dengan Tuhan, kita boleh beribadah dengan Tuhan. Walaupun tempat kita ada kebanyakan cuma ada di rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan tidak terbatas. Kita punya Tuhan tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, di mana saudara-saudara kita tidak bisa beribadah di gereja, di rumah ibadah. Kita cuma boleh beribadah di rumah. Tapi saya percaya bahwa apapun yang akan kita lakukan untuk Tuhan, kita akan dikuatkan, kita akan dipulihkan, dan kita terus berdoa supaya bangsa ini, dunia ini dipulihkan dari bencana yang sementara terjadi, di mana kita tahu bahwa di situasi sekarang COVID-19 begitu mengancam kita, tetapi saya percaya bahwa tidak akan mengurangi sukacita kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak berlambatan mari kita baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam buku Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama, kedua dan ketiga. Sekali lagi, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat pertama, ayat kedua dan ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang diberkati Tuhan, yang ada di sini di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini kita mau belajar dari satu kata di situ, yaitu kata percaya. Mungkin kita berpikir itu kan percaya sudah biasa ya kita dengar. Kata percaya itu sudah sering kali kita dengar. Tapi pagi hari ini saya mau mengajak kita lebih dalam pembacaan ini. Karena mungkin pembacaan ini kita sering kali dengar, kita sering kali baca bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada hal yang lain yang di situ pasti sama aja. Tetapi pagi hari ini saya percaya kita akan berbeda
pemikiran kita bagaimana Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata bahwa percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah saudaraku, untuk kita mau ke tempat di mana Tuhan sediakan bagi kita, yaitu di mana Tuhan berkata Dia akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagi kita, yaitu di surga yang kekal. Nah kita mau melihat kata percaya yang dikatakan oleh Tuhan di sini adalah percaya mempunyai satu pemahaman, yaitu dikatakan mengakui atau meyakini bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Katakan kedua bahwa menganggap atau yakin bahwa seseorang itu benar, seseorang itu betul jujur. Nah saudara, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah mengatakan kebohongan. Yesus mengatakan segala kebenaran. Dia jujur berkata bahwa percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Allah di surga. Nah saudara, mari kita mau lihat dengan pernyataan yang disampaikan Yesus di sini, ada sesuatu yang besar yang Yesus lakukan mengenai orang-orang yang akan sampai ke surga. Yang pertama yang kita lihat dalam pembacaan itu, yaitu percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kata percaya yang pertama yaitu mengandung iman yang luar biasa. Sebab tanpa iman kita tidak bisa sampai ke surga. Karena Tuhan Yesus berkata, aku akan datang kembali dan berkata, adakah aku mendapati iman di bumi ini? Nah oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan, percayalah dengan iman. Tetapi kata iman ini bukan hanya iman yang berdiri sendiri, tetapi iman yang melingkupi kata bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi. Kenapa? Orang yang akan sampai ke surga tanpa iman, tanpa bertobat, tanpa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, tidak akan pernah mungkin masuk surga. Karena di luar Yesus tidak ada yang luar biasa. Di luar Yesus adalah sesuatu yang dimana kita akan mengalami kematian yang kekal, di mana kita tidak akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Oleh sebab itu dengan yakin, dengan begitu jujur, dengan begitu nyata Yesus katakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah kalau kita mau memiliki tempat tinggal itu, kalau kita mau sampai kepada Bapa, kita harus bertobat. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Oleh sebab itu yakinkan di dalam kehidupan kita kelak nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita kedapatan mempunyai iman di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar di sini dikatakan Yesus begini, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau yang pertama tadi kita belajar bahwa kalau mau sampai ke surga kita punya iman. Iman yang melingkupi pertobatan, iman yang melingkupi penerimaan kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Yang kedua, kata percayalah di sini itu mengandung suatu janji. Percayalah kepadaku. Di situ katakan Yesus katakan bahwa itu ada satu janji yang disampaikan oleh Yesus dan itu tidak akan pernah berubah. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu pasti benar, itu pasti jujur dan begitu nyata di dalam kehidupan kita, dan itu akan terjadi. Dan janji yang dikatakan oleh Yesus di sini dikatakan di dalam ayatnya yang kedua bagian B, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan selanjutnya dia katakan, kalau aku sudah dari situ, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke situ. Itulah janji dari kata percaya ini. Oleh sebab itu dia yakinkan, percayalah kepadaku. Di dalam Yesus tidak ada perubahan. Di dalam Yesus ada suatu kenyataan dan itu pasti terjadi. Maka dia lengkapi di dalam ayatnya ke-6, kalau barang siapa pergi kepada Bapa harus melalui aku. Dan apa yang dikatakan Yesus sekali lagi, berulang kali Yesus katakan, di dalam aku ada kepastian. Kalau tadi kita bertobat, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita pribadi. Dua, dia katakan
kita dengan Tuhan ada satu ikatan janji. Dan janji daripada Tuhan Yesus itu tidak akan pernah berubah. Itu sama waktu 2000 tahun lalu, hari ini, bahkan selamanya. Janji dan perkataan Tuhan Yesus itu akan mengikat bagi kita. Dan itu tidak akan pernah berubah. Kalau kita mau pergi kepada Bapa, ingat, Dia tidak pernah berbohong. Dia punya janji yang nyata, janji yang tepat yang akan terjadi, yaitu di mana Dia menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga, saudaraku, kata percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, itu di situ dikatakan percaya di sini mengajarkan kita tentang kesetiaan. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kata Tuhan Yesus di dalam ayat ini, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah di surga. Yang ketiga itu mengandung janji atau mengajarkan kita tentang kesetiaan. Mungkin kita berpikir, kan tadi saya sudah bertobat, saya terima Tuhan Yesus, pasti masuk surga. Ya. Dan kemudian saya sudah menerima janji daripada Tuhan Yesus, saya pasti masuk surga. Iya. Tetapi Tuhan katakan keselamatan kita itu harus dikerjakan. Dan bagaimana mengerjakannya? Kita belajar setia mulai hari ini. Seterusnya besok dan sampai Tuhan Yesus datang, kita akan kedapatan setia. Kalau kita mau mengiring Tuhan setengah-setengah, setahun sekali, kalau ada perayaan kita masuk, kita beribadah bersekutu dengan Tuhan. Apalagi di situasi sekarang ini, orang dibatasi oleh tempat, oleh ruang. Kita tidak boleh lebih banyak. Tetapi ingat, Tuhan katakan di tempat di mana aku berada, kamu pun harus berada. Amin. Nah, bagaimana itu mau terjadi? Bagaimana itu mau terlaksana di dalam kehidupan kita kalau hari ini kita tidak setia dengan Tuhan? Kita mau enaknya saja. Ada orang berkata kalau kita sudah di zona aman yang dimana kita merasa hari-hari ini sudah lebih baik daripada hari kemarin, atau hari-hari dimana kita lebih baik di rumah saja daripada kita mau bersekutu. Tuhan berkata bahwa di mana ada persekutuan 2-3 orang, di situ Tuhan ada. Tetapi ada kebanyakan juga banyak orang mau enaknya saja, yang penting kita ibadah sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini, kata percayalah di sini mengandung tentang kesetiaan kita kepada Tuhan, di mana kita mau mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai sangkakala itu berbunyi, kita akan tetap setia dengan Tuhan. Mengiring Tuhan dalam susah maupun senang, dalam suka duka, kita mau mengiring Tuhan. Kita mau tetap setia dengan Tuhan. Tidak punya arti kalau kita cuma percaya kepada Tuhan, kita bertobat terima Tuhan Yesus, bahkan kita sudah menerima janji Tuhan, tetapi kalau tidak disertai dengan kesetiaan, sia-sia juga adanya. Maka lengkap perkataan daripada Tuhan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, bagaimana kita mau memiliki tempat tinggal itu kalau kita tidak mau setia sampai hari ini? Mari kita mau setia dengan Tuhan. Apapun situasi kondisi sekarang ini, apapun yang menakutkan kita, ya kan? Apalagi situasi sudah jutaan kita dengar. Tetapi saya lebih istimewakan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan kita lebih dahsyat dari situasi sekarang. Kita bisa bayangkan, saudara, orang yang meninggal sekarang puluhan juta, udah jutaan lah begitu. Tetapi sadar enggak? Penyakit yang paling mematikan di dalam dunia ini, bahkan penyakit kematian kekal yang dilakukan oleh Tuhan cuma ditebus oleh satu orang. Hanya dibebaskan oleh seorang Yesus. Kalau cuma COVID-19 mah itu tidak pengaruh. Tetapi penyakit dosa itu membawa kepada kematian yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan tuntut sekarang setia dengan Tuhan. Percayalah kepadaku, kata Tuhan.
apapun yang akan mau terjadi, apapun situasi yang akan terjadi, goncangan di dalam rumah tanggamu, goncangan di dalam kehidupanmu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus yang memberikan kita kepastian, memberikan kita jaminan. Oh, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Siapa sih yang tidak enak kalau dengar kata ini, ya kan? Pernyataan daripada seorang Yesus. Dia sendiri yang berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan semua itu aku sediakan bagi kamu. Kalau itu sudah selesai, kalau rumahku sudah selesai, dia akan datang kembali menjemputku. Dan bahagia kalau kita sudah ada bersama-sama dengan dia. Dan Tuhan bilang di sana ada kesenangan, ada sukacita sorak-sorai. Tidak ada ratap tangis, tidak ada kesedihan, tidak ada sesuatu yang menakutkan. Tetapi di rumah Bapakku, Tuhan katakan sangat menyenangkan. Tetapi harus dibarengi dengan kita bertobat. Kita harus terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus pegang janji-janji daripada Tuhan Yesus. Dan kita harus setia mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, baik kita yang ada di sini di rumah Tuhan, kita yang ada di rumah kita masing-masing, percayalah bahwa firman Tuhan ini tidak terbatas, tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Dimanapun Anda berada, minta sama Tuhan bahwa saya akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan singkat, mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu di dalam kehidupan kami, perkataan firman-Mu hari ini akan menguatkan dan meneguhkan kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami mendengarkan berita firman-Mu ini lewat live streaming pagi hari ini. Tuhan, hamba percaya tidak ada yang membatasi Engkau. Engkau mampu bekerja di tempat kami masing-masing. Engkau mampu mengubahkan pola pikir kami. Engkau mampu membuat kami menjadi kuat dan teguh di dalam situasi kondisi yang ada sekarang. Kami percaya Tuhan, apapun kondisi sekarang ini tidak lebih hebat dari seorang Yesus yang sudah berkorban bagi kami untuk mengalahkan setiap dosa-dosa kami, untuk menebus kami dari setiap dosa-dosa yang akan membawa kami kepada kebinasaan. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang begitu ajaib, yang begitu nyata di dalam kehidupan kami, yang sudah berkorban bagi kami. Engkau sudah mati bagi kami, bahkan Engkau sudah bangkit bagi kami. Kami percaya hari ini Tuhan, jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kami yang menguatkan kami, mengajar kami, meyakinkan kami akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Hamba selesai berbicara, tetapi hamba percaya Engkau tidak pernah selesai berbicara dengan kami. Tetapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, meteraikan itu di dalam hati kami, dan berbicaralah terus di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Berterima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari bawalah persembahanmu kepada Tuhan, dan sebelum kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa, atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dan pada saat ini kami akan mengembalikan itu semua untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati persembahan yang kami beri, besar maupun kecil, itu layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.
jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin rembang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergetar, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin rembang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergetar, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita akan mengakhiri ibadah raya di hari Minggu ini dan kita akan tutup ibadah ini. Mari kita puji Dia, Allah kita yang layak kita sembah dan tinggikan. Nanti yang akan berdoa tutup, kembali kami mengundang Pendeta Medinender. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau sudah memberkati ibadah kami. Engkau sudah memberkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Semua boleh berjalan dengan baik di dalam live streaming ini. Kami percaya firman-Mu ini menjangkau jiwa-jiwa yang ada, menjangkau setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami selesai dengan ibadah ini, kami mau mengucap syukur kepada Tuhan buat semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami di sepanjang minggu berjalan ini. Kami percaya ada kekuatan, ada kesehatan yang daripada Tuhan yang Engkau akan kerjakan bagi kami. Dimanapun kami pergi berada, ada perlindungan Tuhan, ada tangan Tuhan yang hebat yang akan memegang kehidupan kami sehingga kami tidak jatuh tergeletak. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau membawa bangsa kami kepadamu. Kami berdiri mewakili bangsa ini Tuhan. Engkau tahu situasi kondisi yang ada sekarang. Kami dibatasi oleh keadaan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan kami tidak terbatas oleh itu. Oleh sebab itu kami mau berdoa dan bawa bangsa ini. Tuhan, bebaskanlah bangsa ini dari segala virus corona yang ada.
apapun dimanapun Tuhan, di pelosok negeri ini, di kota, di desa, bahkan mungkin ada yang sudah ada di pedalaman. Tuhan, Engkau jamah bangsa ini, lalukan dari corona ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau semakin menyembuhkan, semakin banyak orang yang disembuhkan, semakin berkurang orang yang meninggal. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi penambahan sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau segala-galanya Tuhan. Engkau melebihi segala sesuatu yang ada. Kami mau berdoa buat pemerintah kami yang ada di pusat Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Tuhan Engkau tolong keamanan di bangsa ini. TNI, Polri, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bekerja dengan mereka Tuhan. Taruh hikmat-Mu atas mereka, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini dengan luar biasa, dengan takut akan Tuhan. Bahkan terlebih Tuhan, keselamatan yang daripada Engkau akan terjadi atas pemerintah kami, atas bangsa ini. Kami mau berdoa buat Provinsi Sulawesi Utara khususnya Tuhan. Engkau tolong Tuhan untuk provinsi ini. Engkau juga lalukan dari segala virus-virus yang ada Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh lebih bebas bersekutu dengan Engkau. Gereja Tuhan yang ada boleh dipenuhi dengan jemaat Tuhan. Oh, tempat-tempat beribadah dimanapun Tuhan boleh dipenuhi dengan orang-orang yang datang kepada Engkau, mencari Engkau. Kami berdoa buat Kabupaten Minahasa Utara, Tumaluntung khususnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau jaga, lindungi desa kami ini. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Banyak orang yang akan selalu datang kepada Tuhan untuk mencari Engkau. Kami berdoa buat pemerintah yang ada di daerah ini, di provinsi, kota, kabupaten Tuhan, kecamatan, bahkan yang ada di desa-desa. Tuhan Engkau tolong berkati, beri mereka hikmat, akal budi yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini kami terus berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan terus memberkati. Tuhan Engkau terus pakai anak-anak-Mu Tuhan, jemaat Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau cukupi segala kebutuhan keperluan mereka. Di situasi yang ada sekarang kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada uluran-uluran tangan Tuhan bagi orang-orang yang ada, sehingga kami boleh Tuhan menikmati hari-hari hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Mengajar kami untuk tetap beriman teguh kepada Tuhan, walaupun situasi terancam, tetapi kami punya iman kepada Tuhan. Tuhan berkati pengerja-pengerja yang ada di gereja ini. Engkau berkati Ibu Gembala Tuhan, hari ini dalam keadaannya Engkau terus beri dia kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Tangan Tuhan yang hebat, yang kuat, yang dahsyat akan terus menopang Ibu Gembala bersama-sama dengan anak-anak cucu Tuhan. Engkau terus beri hikmat, marifat, beri kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala virus yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian Tuhan pagi hari ini, baik sebagai WL singers, pemain musik, pembawa firman Tuhan yang menayangkan siaran ini. Tuhan berkati kami semua yang ada, bahkan kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu, tadakan, terima dan bawalah pulang berkat-berkat yang daripada Tuhan. Baik engkau yang ada di rumah, di tempat ini, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat Tuhan, damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, perlindungan, tutupan kuasa darah Tuhan menjadi bagian saudara-saudara mulai hari ini, besok, raka fajar Tuhan Yesus kali datang kali yang kedua, menyongsong saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan kepada pastoral untuk menyampaikan pengumuman ibadah minggu depan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.
buat ibadah kita pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan memberkati buat tim pelayanan altar yang sudah mengambil bagian, kita semua yang terlibat kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih juga buat hamba Tuhan yang sudah melayani kita. Biarlah urapan Allah tetap senantiasa ada baginya, keluarga dan pelayanan. Terima kasih juga buat jemaat yang ada di rumah masing-masing yang boleh mengikuti akan ibadah raya di hari Minggu 31 Mei 2020. Walaupun hanya di rumah, tetapi semangat untuk beribadah tetap ada. Terima kasih banyak. Dan untuk pengumuman untuk hari Minggu, ibadah seperti biasa, seperti saat ini, dimulai pukul 8 yang membawa dan WL, saya sendiri, dan bawa firman Tuhan Bapak Pendeta Billy William. Dan juga dipersiapkan untuk jemaat Tuhan pada minggu depan ada kunjungan perjamuan. Tuhan Yesus akan memberkati dan selamat hari Minggu.